include minta 25, ya kan? Akhirnya saya negosiasi, setelah saya negosiasi deal lah di angka 22 juta. Pengakuan pedagang setor uang 22 juta ke Grip Jaya untuk buka lapak di lahan milik BMKG. Sejumlah pedagang di kawasan Pondok Betung Tangerang Selatan mendadak panik setelah mengetahui bahwa lahan tempat mereka berjualan ternyata merupakan aset milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Selama ini, para pedagang mengira mereka menyewa lahan tersebut secara sah karena bertransaksi dengan perantara yang mengaku sebagai anggota organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya. Salah satu pedagang, Darmaji, pemilik warung seafood mengaku mulai membuka usaha di lokasi itu sejak Januari 2025. Tadinya ditawari sama Pak RT ada lapak di sini, enggak ada iuran cuma sewa bulanan, ujar Darmaji saat ditemui Kapolres Tangsel AKBP Victor Inkiriwang, Sabtu, 25 Mei 2025. Namun, Darmaji kemudian mengetahui bahwa uang sewa yang dibayarkannya selama ini tidak disetor ke kelurahan atau instansi resmi melainkan ditransfer ke seseorang bernama Yani yang disebut sebagai Ketua Grip DPC Tangerang Selatan. Saya sudah transfer Januari hingga Mei masing-masing 3,5 juta per bulan, ungkap Darmaji. Ia menjelaskan bahwa biaya tersebut mencakup uang keamanan dan listrik. Untuk membuka lapaknya, Darmaji bahkan telah mengeluarkan dana hingga 70 juta untuk pengecoran, pemasangan atap, dan lantai. Selain itu, nasib serupa juga dialami Ina Wahyuningsih, seorang pedagang hewan kurban. Saat ini, Ina bertanggung jawab atas 213 ekor sapi yang ditaruh di lahan yang sama. Awalnya, Ina mencari lahan baru setelah tempat berjualannya di bekas RSUD Tangerang Selatan dialihfungsikan menjadi lapangan mini soccer. Saat itu, ia bertemu dengan dua orang yang mengaku anggota Grip Jaya bernama Keke dan Jamal yang berjaga di lokasi dan mengklaim lahan tersebut milik ahli waris. Bang Jamal itu sekjen Grip Jaya, kalau Keke ketua ranting dari Grip Jaya, kata Ina. Ina mengaku sempat diminta membayar sewa sebesar 25 juta yang disebut sudah termasuk biaya perizinan dan koordinasi dengan pihak lingkungan. Setelah tawar-menawar, nominal akhirnya disepakati menjadi 22 juta yang dibayarkan Ina secara bertahap ke rekening atas nama Yani. Bahkan sempat ada permintaan tambahan sebesar 5 juta saat Yani berada di Bali karena salah satu petinggi Grip disebut meninggal dunia. Saya percaya saja karena mereka bilang semua sudah berkoordinasi dengan RT, RW, Lurah, Babinsa, ucap Ina. Namun belakangan fakta mengejutkan terungkap, lahan tersebut ternyata bukan milik ahli waris seperti yang diklaim pihak Grip melainkan aset negara milik BMKG. Akibatnya para pedagang pun terancam digusur, BMKG telah meminta Darmaji untuk segera membongkar lapaknya. Sementara Ina yang baru membuka lapak sejak 10 Mei 2025 diberikan toleransi tetap berjualan hingga 8 Juni 2025 atau sehari sebelum Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Include minta 25, ya kan? Akhirnya saya negosiasi, setelah saya negosiasi deal lah di angka 22 juta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.